PT Surya Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Berdiri sejak tahun 2018 dan tempat usaha berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah. PT Surya Jaya Abadi telah memiliki NPWP. Maka dari itu, PT Surya Jaya Abadi merupakan subjek pajak badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1B. Sumber pendanaan PT Surya Jaya Abadi ada 3. Yang pertama, dari modal pemilik. Yang kedua, melakukan penjualan saham. Dan yang ketiga, melakukan pengajuan kredit ke bank yang merupakan kredit jangka pendek. Perusahaan menjual meja, kursi, sofa, rak, lemari, kitchen set, dan masih banyak yang lainnya. Material-material yang digunakan perusahaan ada kayu, bambu, logam, dan plastik. Perusahaan melakukan kerjasama dengan pengrajin utama atau tangan pertama untuk memperoleh barang secara langsung. Tujuannya untuk mendapat kualitas barang sesuai yang diinginkan. Perusahaan menawarkan produk dengan berbagai konsep, mulai dari seni lokal yang tradisional hingga konsep modern. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan memasang iklan, memberikan promo atau diskon, menawarkan kerjasama kepada bisnis properti, dan juga perusahaan memiliki situs resmi, yaitu perusahaan selalu memeriksa barang-barang untuk memastikan produk baik dan layak untuk dipasarkan. Pelayanan perusahaan dilakukan 24 jam untuk memudahkan pelanggan ketika memesan barang, memberikan keluhan, atau mencari informasi yang dibutuhkan. Perusahaan menyediakan opsi dalam metode pembayaran, baik transaksi langsung maupun transfer. Transfer yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan Danamon. Berikut adalah jenis transaksi yang merupakan objek pajak. 1. PPh 21, 2. PPh 22, 3. PPh 23, 4. PPh 24, 5. PPh 25, 6. PPh 26, 7. PPh umum, 8. PPN dan PPNBM. Berikut adalah contoh ilustrasi perhitungan PPh 21. Jadi, PPh 21 yang dibayar Pak Andi per bulan yaitu Rp839.583. Karena PPh 21 adalah pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Badan. Berikut merupakan perhitungan pajak pasal 22 dengan objek pembelian barang oleh bendaharawan. Jadi, PPh 22 yang harus dibayarkan oleh bendaharawan adalah sebesar Rp4.500.000. Berikut adalah contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Objek pajaknya yaitu pemasangan iklan. PT Surya Jaya Abadi selaku pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Satria Perkasa, yaitu perusahaan agen periklanan atau pihak kedua, untuk membuat iklan dan memasangnya pada perusahaan media atau pihak ketiga. Jadi, PT Satria Perkasa dikenakan PPh 23 senilai Rp1.420.000. Pelaporan SPT dilakukan oleh PT Surya Jaya Abadi. PT Satria Perkasa akan menerima bukti potong PPh 23. Berikut analisis pajak penghasilan pasal 24 dengan objek kredit pajak luar negeri.
maka yang harus dibayar sebesar Rp97.500.000. Berikut merupakan contoh analisis kewajiban pajak PT Surya Jaya Abadi pasal 25 mengenai pajak badan usaha. Berikut adalah contoh perhitungan atau ilustrasi analisis kewajiban pajak Surya Abadi mengenai pajak penghasilan pasal 26. Objek pajaknya di sini adalah wajib pajak orang pribadi luar negeri. Jadi, penghasilan bruto dari gaji sebulan yang diterima Frans adalah 14.994.000. Sedangkan PPh 26 atas gaji yang harus dibayarkan Frans adalah 2.998.800. Karyawan asing di perusahaan dikenai pajak penghasilan PPh 26 sebab menerima gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Karena itu, perusahaan diwajibkan memotong pajak PPh 26 atas penghasilannya tersebut. Berikut adalah ilustrasi analisis kewajiban pajak PT Surya Jaya Abadi mengenai pajak umum. Yang pertama, objek pajak yang akan dihitung adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh PT Surya Jaya Abadi sebesar Rp2.003.000.000. Yang kedua, objek pajak penggunaan listrik. Pajak yang harus dibayar oleh PT Surya Jaya Abadi mengenai penggunaan listrik sebesar Rp4.320.000 per tahun. Yang ketiga, objek pajak pemegang saham PT Surya Jaya Abadi. Pajak yang harus dibayarkan kepada pemegang saham PT Surya Jaya Abadi sebesar Rp1.320.000.000. Mengapa PT Surya Jaya Abadi harus membayar pajak umum? Dikarenakan pajak umum yang dipakai oleh PT Surya Jaya Abadi adalah milik fasilitas negara yang dimana tertuang pada peraturan pemerintah. Berikut adalah ilustrasi analisis kebijakan pajak PT Surya Jaya Abadi mengenai perhitungan PPN dan PPNBM. Objek pajaknya adalah membeli mobil box. Jadi, PPN dan PPNBM yang harus dibayarkan oleh PT Surya Jaya Abadi sebesar Rp140 juta. Jadi, pada pembahasan kali ini yaitu PT Surya Jaya Abadi merupakan wajib pajak berbentuk badan yang bekerja dalam bidang furnitur. Pajak-pajak yang dikenakan pada PT Surya Jaya Abadi adalah berdasarkan kegiatan operasionalnya, serta berbagai macam aktivitasnya dalam perusahaan, mulai dari aktivitas pembelian, produksi, penggajian, dan penjualan. Kesimpulannya adalah, semakin besar kompleks bentuk usaha, maka akan semakin beragam pajak yang dikenakan, serta beragam juga tarifnya. Pajak ini wajib dibayar oleh perusahaan sebagai kontribusi kepada pemerintah dan pihak-pihak lainnya.